selamat datang di ibadah gabungan Sekolah Minggu HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Hari ini kita sudah masuk ke minggu ke-14 Dum Trinitatis. Dan kita hari ini ada temanya adik-adik. Temanya adalah kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan, yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, adik-adik boleh berposisi yang nyaman, boleh mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Dan kita akan memulai ibadah ini, adik-adik boleh ambil sikap saat teduhnya saat teduh dimulai. Karena berkat Tuhan yang selalu menyertai kita, sudah sepantasnya kita mengucap syukur buat kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Sambil kita mengangkat lagu pujian kita yang pertama yang judulnya Kasih Yesus. Adik-adik harus dengan semangat ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita ulang sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan, kita mau angkat lagu pujian kita yang kedua yang judulnya Sungai Sukacitamu. Adik-adik juga harus bernyanyi yang sukacita ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yang keras, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebentar lagi kita akan mengangkat doa syafaat kita, tapi sebelum itu kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mengangkat lagu pujian kita, mampirlah dengar doaku. Mari kita sama-sama nyanyikan, mampirlah dengar doaku.
kita mau mengangkat doa syafaat kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa yang baik di dalam surga buat semua penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih boleh berikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya boleh menjadi berkat dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, sebentar kami mengangkat doa syafaat kami, tapi sebelum itu kiranya Tuhan boleh hapuskan setiap dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk mengangkat doa syafaat ini. Bapa, kami mau berdoa buat setiap adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan boleh berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran, berikan mereka kekuatan buat mengerjakan setiap pekerjaan mereka dan buat sekolah mereka. Biar kiranya Tuhan yang boleh berkati mereka boleh bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua dari sekolah minggu kami, biar kiranya Tuhan yang boleh berkati setiap pekerjaan tangan mereka. Tuhan, berikan mereka kesehatan, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, ajar mereka kiranya boleh menjadi orang tua yang dapat membimbing adik-adik kami ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tetap berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kekuatan untuk menjalani setiap hari-hari mereka. Bapak, kami juga mau berdoa buat negara ini, di mana keadaannya sekarang COVID-19 semakin meluas Tuhan, semakin banyak korban. Biar kiranya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Tuhan, ajar kami untuk kiranya kami boleh mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di sekitar kami. Tuhan, yang berkati pemerintah kami Tuhan, ajar mereka untuk kiranya boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, buat kiranya negara kami ini boleh menjadi negara yang lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang bekerja keras untuk membantu dan menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, kiranya mereka boleh mengerjakan setiap pekerjaan mereka, dan kiranya pandemi COVID-19 ini juga boleh segera berakhir. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami angkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh pendeta kita. Sekarang kita mempersiapkan hati kita sambil kita mengangkat lagu pujian kita. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua anak-anak kami. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Amang Pendeta akan membacakannya kepada kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa
dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang sejati. Dia menyediakan semua kebutuhan kita. Kita yang digambarkan sebagai domba-domba Yesus. Dan dia juga yang melindungi kita dari segala ancaman dan bahaya apapun juga. Bahkan Yesus telah menyerahkan nyawanya dengan cara disalibkan sebagai korban penebusan dosa kita. Ia rela mati bagi kita sebagai kawanan domba gembalaannya. Itu membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh peduli dengan kondisi hidup kita. Sampai akhir hidup kita, Yesus selalu menjaga dan merawat kita agar kita tidak berada di dalam kegelapan, di dalam kematian. Yesus akan membangkitkan kita dari kematian dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Yesus mengatakan, Dia bukan seorang upahan. Upahan yang bekerja dengan mengharapkan imbalan, mengharapkan gaji, dan mengharapkan uang. Dia bekerja dengan sukarela, ikhlas, dan memberikan kasih-Nya secara gratis tanpa meminta balasan dari kita. Seperti layaknya kasih sayang orang tua, kasih sayang papa dan mamamu kepada anak-anaknya. Seperti itulah kasih sayang Tuhan pada kita. Anak-anak kami yang terkasih, papa dan mama kamu pasti memberikan kasih sayangnya secara gratis. Mereka tidak pernah menghitung banyaknya uang yang mereka keluarkan untuk memenuhi kebutuhanmu, kebutuhan makananmu, pakaianmu, uang sekolahmu, dan lainnya. Papa dan mama selalu mengetahui apa kebutuhan anak-anaknya. Mereka tidak akan membiarkan anak-anaknya itu kelaparan, kedinginan, dan juga kesepian. Papa dan mama selalu menghiburmu dengan canda tawanya. Ketika kamu bersedih, dia datang memberikan tawa kepadamu. Mereka selalu mendampingimu dan menjagamu agar kamu tidak di dalam ketakutan. Papa dan mama selalu rela kapan saja kamu butuh dia, pasti dia datang untuk menolongmu. Kasih Tuhan juga seperti layaknya kasih papa dan mama. Ketika ada orang yang sakit, orang yang buta, lumpuh, tidak berjalan, Yesus menyembuhkannya dan tidak membiarkan mereka dalam penderitaan. Yesus sayang kepada anak-anak. Dia menyambut anak-anak dengan kelembutan dan membelainya dengan kasih sayang. Pada saat anak-anak di dalam ketakutan, dimarahin, dan bersedih, Yesus datang untuk menghibur mereka. Yesus selalu ada di tengah-tengah anak-anak, seperti seorang gembala yang selalu hadir di tengah-tengah dombanya. Pada saat dombanya sakit dan terluka, kakinya patah dan tidak berjalan,
Yesus datang untuk menggendong domba-dombanya itu dan mengobatinya sampai dia sembuh. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Amang Pendeta pernah mendengar dari salah satu orang tua anak-anak sekolah minggu di salah satu gereja. Anak itu berkata kepada orang tuanya, "Di mananya Tuhan Yesus itu, Mama, Mami?" Pada saat itu mobil yang mereka tumpangi kecelakaan. Mereka selamat, hanya terkena luka-luka ringan saja. Tidak ada yang sakit parah sampai dioperasi. Dan tidak ada yang meninggal dunia ketika mobil mereka itu kecelakaan. Kemudian orang tuanya berdoa. Orang tuanya mengatakan, "Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyelamatkan kami." Kemudian secara tiba-tiba anaknya mendengar doa mamanya. Dan anak itu berkata kepada mamanya, Mama, saya tidak melihat Tuhan Yesus. Sewaktu mobil tabrakan, di mananya Tuhan Yesus?" Kemudian mamanya menjawab, "Tuhan Yesus tadi datang ketika kita semua sedang tertidur. Pada saat kita semua berteriak ketakutan." Mamanya berkata, "Yesus menyentuh kita dengan tangannya agar kita selamat." Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah tertidur. Dia mendengar teriakanmu. Dia mendengar doa-doamu. Percayalah, Yesus adalah Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar seruanmu. Selalu ada mujizat yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Berdoalah pada Tuhan, sebab Dialah tempat perlindungan kita. Marilah kita bersama-sama, anak-anak kami dimanapun kalian berada, baik di rumah yang sedang mengikuti ibadah minggu ini, kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 23. Sekali lagi Amang mengatakan, buka semua Alkitabnya. Mazmur 23. Mazmur itu kitab perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, kitab perjanjian lama. Mazmur 23. Kita baca bersama-sama mulai ayat 1. Mulai ayat 1 kita baca bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Percayalah kepada Yesus, Dia adalah gembala kita. Amin.
kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami supaya kami tetap setia untuk mempercayai bahwa Engkau Yesus adalah gembala yang baik. Engkau berkorban untuk diri kami, memberikan nyawa-Mu untuk kami, supaya kami tidak dihukum, tidak menerima kematian yang kekal. Berkati Tuhan anak-anak kami yang mengikuti ibadah pada saat ini, pada hari Minggu ini, supaya mereka dapat memberitakan kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan anak-anak kami, menghibur mereka pada saat mereka sedih. Engkau menguatkan mereka Tuhan. Engkau juga yang memberikan kepada mereka kasih sayang. Melalui orang tuanya, kiranya terwujudlah kasih sayang-Mu Yesus yang akan diterima oleh anak-anak kami. Berkati orang tua mereka Tuhan. Berikan kepada orang tua mereka hikmat, supaya menjadi orang tua yang baik, orang tua yang peduli dan mengerti keadaan dan kebutuhan anak-anaknya. Dan kami percaya setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua anak-anak kami, Engkau jadikanlah itu menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, berikan juga kepada anak-anak kami kebijaksanaan, kepintaran yang daripada-Mu. Meskipun mereka belajar di dalam rumah masing-masing, kiranya mereka dapat mengikutinya dengan tekun, dan kiranya Tuhan, mereka juga dapat menerima pengetahuan, terlebih Tuhan, menerima pengajaran firman, supaya iman mereka semakin bertumbuh, berbuah, dan perbuatan baik semakin nyata di dalam kehidupan mereka. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lagi kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh mengumpulkannya ke rekening gereja. Kita mengangkat lagu pujian kita, Senang di Lambung Yesus. Senang di lambung Yesus, senang merotusi, unang behong mabiar, laho mendapotoni, tok tong di jauhon Yesus, sai rumah tua, tadi kon aholomo, japu siau, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behong mabiar, lau mandapotoni. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.